Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah fi kitab Lu'lu'il Maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Falamma qala dzalika ba'duhum li ba'din ja'alu iza jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an wa huwa yusalli yatafarraquna an wa ya'bawna an yastami'u lah. Fakana ar-rajulu minhum iza arada an yastami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma yatslu minal Qur'ani wa huwa yusalli istaraqa sam'a dunahum faraqan minhum fa iza ra'a annahum qad arafu annahu yastami'u minhu zahaba khasyata adahum falam yastami' wa in khafada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautah fazanna allazi yastami'u annahum la yastami'una syai'an min qira'atih wa sami'a huwa syai'an dunahum asakha lahu yastami'u minhu. Rawahu Syaikhan fi sahihayhima an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi sababi nuzuli qoulihi ta'ala wala tajhar bi salatika wala tuhafiz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kamil. Qala nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafi bi Makkah kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Qur'an fa iza sami'al musyrikun sabbul Qur'ana wa man anzalah wa man jaa'a bihi. Wa qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wala tajhar bi salatik ay bi qira'atik fayasma'ul musyrikuna fayasubbul Qur'an wala tukhafits biha an ashabika fala tusmi'uhum wabtaghi baina dzalika sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan kitab kita dan masih perbincangan kita seputar berbagai macam cobaan yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah. Berkata pengarang kitab kita, inadul kufari wa mauqifuhum minal Qur'anil Karim. Keras kepalanya orang-orang kufar dan bagaimana sikap mereka sebenarnya terhadap Quran. Orang-orang Quraisy mereka adalah ahli bahasa. Mereka sangat paham dengan bahasa Arab. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Qur'an. Dan betapa takjubnya mereka dengan keindahan bahasa Quran, keindahan isinya. Dan berbagai macam perkara-perkara yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mencakup perkara-perkara yang telah lampau, yang akan datang, kisah-kisah yang tidak pernah mereka dengarkan sebelumnya tentang umat-umat terdahulu atau mereka dengar daripada ahlu kitab, membuat mereka takjub dengan Quran. Namun demikian pun kondisinya, keras kepalanya mereka menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah, mengikuti nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hati sanubari mereka membenarkan Quran. Ya. Sampai-sampai mereka tak punya lagi cara untuk menghalangi manusia mendengarkan Quran kecuali membuat keributan ketika Quran dibacakan. Berkata mereka sebagaimana Allah muat dalam Quran, wala tasma'u li hadzal Quran, jangan dengarkan Quran ini. Walghaw fihi, buatlah hingar-bingar, ributlah kalian. La'allakum taghlibun, semoga suara kalian yang mendominan, kalian yang menang. Ya, sehingga tidaklah ada kesempatan orang untuk mendengarkan Quran. Ya. Berolok-oloklah dia dengan suara hingar-bingar kalian. Karena kalian kalau andai kata ingin mendebatnya, pastilah akan kalah. Ya. Kemudian kata beliau, berkatalah orang-orang musyrik satu sama lain.
Ja'alu idza jahara Rasulullah bil Qur'an wa huwa yusalli, ketika Rasulullah salat membaca Quran, ya mereka pun berpura-pura menyebar, menjauh daripada Rasulullah SAW, seolah-olah mereka enggan mendengarkan Quran. Ya, fakana ar-rajulu minhum idza arada an yastami' min Rasulillah. Tapi hati nurani sebagian mereka itu ingin mendengarkan, tapi takut ketahuan sahabat-sahabatnya, maka dia datang secara perlahan-lahan, diam-diam, ya, mendengarkan bacaan Rasulullah SAW ketika membaca Quran. Ketika Nabi sedang salat, dia mencuri-curi dengar tanpa diketahui oleh sahabat-sahabatnya. Dan setiap orang punya keinginan yang sama. Mereka begitu tertarik dengan bahasa Quran, keindahan yang terdapat dalamnya. Ya, tapi karena takut diketahui oleh teman-teman yang lain, mereka sembunyi-sembunyi. Masing-masing sembunyi-sembunyi. Bahkan dalam sebagian riwayat, ya, mereka mendengarkan di setiap sudut. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, dengan asyik. Ya, sampai akhirnya selesai Rasul membaca Quran, mereka pun bubar. Mereka ketemu satu sama lainnya. Di sana ada Abu Jahal dan lain-lainnya. Maka ketika mereka kepergok, berkatalah satu sama lain, ini jangan sampai terjadi ulang. Andai kata orang awam melihat kita seperti ini, bahayalah kita. Itulah ketertarikan mereka terhadap Quran. Ya. Andai kata mereka merasa diketahui oleh sahabat-sahabatnya, maka seketika mereka menghindar, menjauh, takut dibuli oleh sahabat-sahabatnya, disakiti. Ya. Terkadang Rasulullah SAW merendahkan suaranya ketika membaca Quran. Ya. Maka orang-orang yang ingin mencuri dengar daripada Quran, mereka tak dapat mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Ya, sementara yang lain yang dekat dengan Rasulullah SAW, ya, dia mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW dengan tekun, dengan baik-baik. Ya, begitulah kondisi mereka. Satu sama lain ingin mendengarkan Quran, namun khawatir terdengar oleh yang lain, terlihat oleh yang lain. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebab turunnya ayat wala tajhar bi salatika, janganlah engkau tajhar bi salatika, mengeraskan bacaan salatmu, wala tuqafid biha, jangan pula terlampau kau rendahkan, wabtaghi baina dzalika sabila, tapi hendaklah engkau pertengahan antara kedua hal tersebut. Berkata, ya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini turun menceritakan kondisi Rasulullah ketika di Mekah, ketika bersembunyi di Mekah membaca Quran, salat. Kalau dia salat dengan sahabat-sahabatnya dan Rasulullah memperdengarkan bacaan Quran, ya, apabila orang-orang musyrik tahu Rasulullah sedang salat dengan sahabat-sahabatnya, mereka datang hingar-bingar, membuat berbagai macam keributan. Mereka mencela Quran, mencela Allah yang telah menurunkan Quran, ya, mencela Rasulullah SAW. Karena itulah Allah perintahkan kepada nabinya agar tidak membaca keras-keras sehingga mereka mendengar. Wala tajhal bi salatika ay bi qiraatika, janganlah engkau terlampau keras membaca Quran dalam salatmu, fayasma'al musyrikun, akhirnya orang musyrik datang, mereka berkumpul padamu, mereka akan melecehkan Quran yang kau baca. Wala tukhafid biha, jangan pula terlampau kau pelankan bacaanmu sehingga engkau tidak bisa memperdengarkan kepada sahabat-sahabatmu. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi hendaklah engkau baca pertengahan antara kedua hal tersebut. Naam. Istima'u zu'ama'i Quraisy ila al-Qur'an sirran, wa kana ashrafu Quraisyin yastash'iruna halawatal Qur'ani fi qulubihim walakinnahum yukabirun. Ya. Kemudian berkata pengarang kitab kita ini, pemimpin-pemimpin Quraisy berusaha untuk mendengarkan Quran secara sembunyi-sembunyi. Ya, adalah para pembesar Quraisy, mereka merasakan betapa indahnya Quran yang masuk ke dalam hati-hati mereka,
namun mereka berpura-pura mengingkarinya dengan lisan, hatinya membenarkan. Nah, Rawa Ibnu Ishaq anna salasatan min zu'ama'i Quraisy hum Abu Sufyan bin Harbin wa Abu Jahlin bin Hisham wal Akhnasu bin Shuraiqin kharaju lailatan liyastami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli min al-laili fi baitihi fa akhadha kullu rajulin minhum majlisan yastami'u fihi wa kullun la ya'lamu bimakani sahibih. Ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan ada 3 orang pembesar Quraisy, Abu Sufyan bin Harbin, Abu Jahal bin Hisham, Akhnas bin Shuraiq. Mereka sengaja keluar dari rumah mereka untuk mendatangi rumah Rasulullah di malam hari. Bukan dengan bersama-sama, tapi sendiri-sendiri. Mereka tak tahu satu sama lain bahwa mereka berangkat dalam waktu yang bersamaan. Tujuannya adalah untuk mendengarkan bacaan Quran dari Rasulullah SAW ketika Rasul sedang sholat malam di rumahnya. Maka masing-masing orang datang sendiri-sendiri. Ya, setiap orang tak tahu dengan yang lainnya, masing-masing mengambil tempat mereka bisa mendengarkan Quran tanpa mereka ketahui bahwasanya mereka itu semuanya sedang mendengarkan dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing menganggap hanya mereka sendiri yang mendengarkan, yang lain tidak. Ya, naam. Fabatu yastami'una lah hatta iza tala'al fajru tafarraqu fajama'ahum at-tariqu fatalawamu. Naam. Semua mereka begitu setia mendengarkan Quran yang dibaca Nabi SAW sampai terbit fajar. Ketika fajar terbit, mereka pun berpencar, masing-masing pulang ke rumahnya. Kemudian tanpa terasa mereka pun bertemu di jalan. Maka mereka akhirnya saling menuding satu sama lain. Ya, mereka saling mencela. Mengapa kau lakukan? Kau mengapa kau lakukan? Engkau mengapa kau lakukan? Mereka pun saling mencela. Naam. Wa qala ba'duhum li ba'din la ta'udu walau ra'akum ba'du sufahaikum la awqa'tum fi nafsihi syai'an thumma ansarafu hatta iza kanatil lailatu tsaniyatu 'ada kullu rajulin minhum ila majlisihi. Ya, mereka pun sepakat, ya, berkata satu sama lain, jangan pernah kita ulangi ini lagi. Sekiranya orang-orang di bawah kita yang jahil-jahil itu melihat apa yang kita buat, pasti akan terjadi bencana. Ya, pasti mereka akan mencela kita. Kemudian mereka pun berpencar. Namun pada malam berikutnya, malam yang kedua, setiap laki-laki mereka, setiap orang dari 3 laki-laki ini kembali untuk mendengarkan bacaan Quran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran ini begitu indah, demi Allah. Kita aja yang tak paham bahasa Arab sebagaimana pahamnya mereka, paham bahasa Arab dikit-dikit merasakan betapa indahnya Quran. Maka belajarlah antum bahasa Arab, taulah keindahan Quran. Luar biasa. Apa yang membuat Umar masuk Quran? Quran dibaca. Umar marah besar ketika mendengar telah masuk Islam adiknya Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Dia datang untuk memberi mereka pelajaran. Dia tempeleng adiknya Fatimah sampai keluar darah dari hidungnya. Ya, kata adiknya, buatlah sesuka hatimu, kami telah masuk Islam. Kata Umar, apa yang kau sembunyikan? Kata adiknya, ini adalah Quran, engkau tak layak menyentuhnya, kau musyrik. Ya, kata Umar, bagaimana cara menyentuhnya? Hendaklah kau mandi terlebih dahulu. Setelah itu Umar pun membaca. Yang dia baca adalah surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran ini kepadamu agar engkau celaka. Walakin, mana ayatnya Syekh? Tadhkiratan mimman khalaqas samawati wal ardil ula. Ini adalah merupakan peringatan dari pencipta langit dan bumi. Dia baca beberapa ayat, subhanallah, betapa tertariknya dia. Ya, akhirnya itu yang membuat dia masuk Islam. Dan banyak orang-orang kafir memeluk Islam karena membaca Quran. Bagian tujuannya mencari celah-celah Quran. Ya, kekurangan Quran. Setelah dia baca, tertarik masuk Islam. Banyak orang yang diutus belajar. Ya, tokoh-tokoh yang
Mereka belajar tentang Islam, para orientalis, akhirnya memeluk Islam. Karena keindahan Quran. Baca terjemahannya sungguh luar biasa. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad, dia adalah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid, dia tak pernah memiliki anak, tak pernah melahirkan. Walam yulad, tak pernah pula dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak akan pernah ada makhluk yang sama dengannya. Berapa ayat cuman? Luar biasa maknanya. Ya, begitulah mereka. Malam kedua datang kembali. Ya, naam. Fabatu yastami'una lah hatta iza tala'al fajru tafarraqu fajama'hum at-tariq faqala ba'duhum li ba'din misla ma qalu awwal marrah summa ansarafu. Ya, mereka dengar sampai pagi. Setelah pagi terbit fajar, mereka pun pulang, ketemu lagi di jalan. Mereka pun saling mencela, janji jangan diulangi lagi. Subhanallah. Karena mereka paham. Ya, hati kecil mereka membenarkan. Namun karena hawa nafsu, syahwat, kepentingan dunia, takut disingkirkan mereka, ya, tak dipedulikan lagi kedudukan mereka sebagai penguasa-penguasa Mekah, khawatir orang-orang condong kepada Muhammad SAW, membuat mereka, ya, mengingkari walaupun hati-hati mereka menerimanya. Naam. Hatta iza kanatil lailatu tsalitsah akhadha kullu rajulin minhum majlisah fabatu yastami'una lah hatta iza tala'al fajru tafarraqu fajama'hum at-tariq faqala ba'duhum li ba'din la nabaruhu hatta nata'ahada alla na'uda fata'ahadu ala dhalik summa tafarraqu. Malam ketiga terjadi lagi. Pagi hari mereka bubar, ketemu lagi di jalan. Ketika itu mereka pun bersumpah satu sama lain, kita sepakat loh, ini kita buat perjanjian, tidak boleh kembali lagi. Mereka pun setelah itu pulang. Nah. Falamma asbahal akhnasu bunu Shuraiqin akhadha asah summa kharaja hatta ata Aba Sufyana fi baitih faqala lah akhbirni ya Aba Hanzalah an ra'yika fima sami'ta min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aba Sa'labah wallahi laqad sami'tu asya'an a'rifuha asya'a a'rifuha wa a'rifu ma yuradu biha wa sami'tu asya'a ma araftu ma'naha wala ma yuradu biha. Ya, pagi hari, ya, datanglah Akhnas bin Syuraik menemui Abu Sufyan. Ya, dengan tongkatnya dia berjalan. Setelah sampai di rumah Abu Sufyan, dia bertanya, beritahukan aku wahai Abu Hanzalah, kunyah Abu Sufyan, tentang pendapatmu daripada apa yang kau dengar, dari apa yang dibaca Muhammad. Maka berkatalah Abu Sufyan, ya Aba Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, kunyahnya Al-Akhnas bin Syuraik, demi Allah, aku mendengar daripada apa yang dibaca Muhammad berbagai macam hal. Sebagian aku paham maknanya, tahu maksudnya, sebagian aku tak paham. Ya, tak tahu pula apa yang dimaksudkan dengannya. Nah. Qala Akhlasu wa ana wallazi halaftu bihi kadzalik. Ya, berkata Akhlas, aku pun demikian. Tak pernah dalam bahasa orang Arab ada susunan huruf-huruf terpotong. Alif lam mim. Tak ada ceritanya dalam bahasa Arab. Mereka kaget mendengar ini huruf dipotong-potong, maknanya tak tahu tapi indah. Kaf, ha, ya, ain, sad. Takjub, membuat mereka tertarik. Apa setelah ini mau disampaikan? Subhanallah. Ada yang mereka tak tahu maknanya. Kata Akhnas, aku pun demikian. Naam. Demi dia Tuhan yang aku bersumpah dengannya. Naam. Summa kharaja min indihi hatta ata Aba Jahlin fadakhala alaihi baitah faqala lah ya Abal Hakam ma ra'yuka fima sami'ta min Muhammadin. Faqala Abu Jahlin maza sami'tu tanaza'na nahnu wa banu Abdul Manaf wa banu Abdi Manafin asy-syaraf Abdul Manaf asy-syarafa at'amu fa at'amana at'amu apa at'amu fa at'amna
wa hamalu fahamalna wa a'tu fa'atayna hatta iza tahazaina ala raqibi wa kunna kafarosi rihanin qalu minna nabiyyun ya'tihi al-wahyu minas sama pamata nuduriku misla hadhihi wallahi la nu'min bihi abadan wa la nusaddiquh faqama anhu al-akhnasu wa tarakah. Nah, berangkat kembali Akhnas bin Syuraik menemui Abu Jahal. Mereka ini tokoh-tokoh Quraisy. Inilah pilar-pilarnya, rukun-rukunnya. Sampai di rumah Abu Jahal, dia masuk ke rumah Abu Jahal dan dia bertanya, "Ya Abul Hakam, apa pandanganmu tentang apa yang kau dengar dari Muhammad?" Apa kata Abu Jahal? "Madza sami'tu?" Apa rupanya yang kau dengar? Kemudian dia mengatakan, "Kami ini tanaza'na wa Banu Abdi Manaf." Kami dengan suku Muhammad Abdu Manaf, kami senantiasa bersaing dalam segala hal. Asyaraf dalam hal kemuliaan, at'amu fa'at'amna. Mereka memberi jamaah haji makan, kami ikut pun memberi seperti mereka. Ternyata saingan, ya. Saingan antara Banu Abdi Manaf dengan sukunya Abu Jahal. Ya. Kami selalu bersaing dengan Bani Abdi Manaf karena Nabi keturunan daripada Abdu Manaf. Apa yang mereka buat, kami buat. Mereka beri jemaah haji makan, kami berikan. Mereka beri jemaah haji minum, kami berikan. Mereka beri jemaah haji tunggangan, kami berikan. Ya, apa yang mereka buat, kami buat. Tatkala kami dan mereka itu ya berjalan seiring, tak ada yang depan daripada kami. Kami bagaikan dua ekor kuda yang sama larinya kencangnya. Tiba-tiba mereka berkata, "Minna nabiyyun." Kami punya nabi dari Bani Abdi Manaf. Ya'tihil wahyu minas sama. Datang kepadanya wahyu dari langit. Famata nudriku mithla hadhihi. Sementara kami kapan punya nabi seperti itu? Fanatik. Sebagaimana Banu Hanifah, Musailamatul Kadzab. Berapa pengikutnya? 120.000 orang pengikutnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, murtad bangsa Arab, Musailamah memproklamirkan diri sebagai nabi. Ya, semua pengikutnya tahu dia itu pendusta. Tapi karena fanatik yang berlebihan terhadap kesukuan, ya, bertemu jenderalnya dengan Amr bin As sebelum Amr bin As memulai Islam. Kata Amr, "Demi Allah, aku tahu sesungguhnya engkau tahu dia pendusta, ya kan?" Berkata jenderalnya, Musailamah kata, "Ya, apa yang kau katakan benar. Namun bagiku pendusta dari Bani Abi Hanifah, dari Bani Hanifah, dari suku kami lebih kami cintai daripada yang jujur dari Bani Hashim." Itu masalahnya. Ini menunjukkan berat, fanatik itu berat. Menutup mata, menutup telinga. Bukan tak tahu Yahudi, Nabi mulia, yang mulia SAW itu seorang Nabi, mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mengapa tak beriman? Yang tadi, hasad, dengki. Kenapa dia Nabi? Kenapa bukan kami? Sementara semua Nabi-Nabi sebelumnya dari keturunan Ibrahim, Ishak, semuanya adalah dari suku kami, Bani Israel. Kok tiba-tiba dari Quraisy? Mereka pun tak beriman. Ya, jadi kata Abu Jahal, kami itu dengan mereka Bani Abdi Manaf udah dari awal dahulu kami selalu bersaing dalam segala kemuliaan. Tiba-tiba mereka mengatakan kami punya nabi. Kapan kami bisa menyaingi mereka? Demi Allah, itu yang buat aku tak pernah beriman selama-lama dengannya. Ya, akhirnya Al-Akhnas bin Syuraik pergi meninggalkan Abu Jahal. Subhanallah. Namun kita ketahui akhirnya anak Abu Jahal ini, siapa namanya? Ikrimah, masuk Islam, menjadi pejuang yang tangguh, menjadi panglima perang. Ya, na'am. Ahsanallahu ilaikum. Al-kibaru wal hasadu mana'a Abu Jahlin minal Islam. Ya, karena kesombongan dan kedengkian inilah yang menghalangi Abu Jahal memeluk Islam. Jadi ini dua faktor penghalang hidayah.
sombong, kedua hasad. Mengapa dia? Mengapa bukan kami? Mengapa kepada Muhammad dipilih Allah SWT, diturunkan wahyu? Mengapa bukan kepada Abu Jahal? Ya, mengapa bukan kepada pembesar di Taif, Thaqif? Ya, na'am. Rawal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala inna awwala yawmin araftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni kuntu amshi ana wa Abu Jahl bin Hisham fi ba'di aziqqati Makkah iz laqina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Jahlin ya Abal Hakam halumma ila Allah azza wa jalla wa ila rasulih ad'uka ila Allah faqala Abu Jahlin ya Muhammadu hal anta muntahin an sabbi alihatina hal turidu illa nashhada hal turidu illa an nashhada an qad balaghta panahnu nashhadu an qad ballaghta fa wallahi law anni a'lamu annama taqulu haqqan mattaba'tuka fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqbala alayya Abu Jahlin wa aqbala alayya Abu Jahlin faqala fa wallahi inni la a'lamu annama yaqulu haqqun walakin bani Qusay qalu final hijabatu faqulna na'am faqalu fina nadwatu faqulna na'am summa qalu final liwa'u faqulna na'am qalu fina siqayatu faqulna na'am summa ta'amu wa at'amna hatta iza tahaqqatil rukabu qalu hatta iza tahaqqatir rukabu qalu minna nabiyyun wallahi la af'al. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah menceritakan dari Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, kata Mughirah, hari pertama kali aku mengenal Rasulullah SAW yaitu tatkala aku sedang berjalan bersama Abu Jahal bin Hisham di sebagian ganggang di kota Makkah. Tiba-tiba Rasulullah menjumpai kami SAW dan dia berkata, ya Aba Jahlin, ya Abal Hakam, wahai Abul Hakam, kunyahnya Abu Jahal, halumma ilallah ya Jalla, marilah ikuti agama Allah ini, wa ila rasulihi, ikutilah rasulnya, ad'uka ilallah, aku mendakwahimu kepada Allah SWT. Faqala Abu Jahlin, berkata Abu Jahal, ya Muhammad, hal anta muntahin an sabbi ahliyatina, belumkah engkau lagi berhenti dari mencaci maki Tuhan-Tuhan kami? Hal turidu illa an tashhada an qad ballaghta, apakah kau ingin menyampaikan bahwasanya apakah engkau ingin mengatakan bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah tersebut? Fa nahnu nashhadu an qad ballaghta, kalau itu yang kau mau kami saksikan, engkau telah menyampaikan, sudah tugasmu menyampaikan sudah sampai. Demi Allah, law anni a'lamu annama taqulu haqqan mattaba'tuka, sekiranya aku tahu apa yang kau katakan itu benar, aku tidak pernah mengikutimu. Fansarafa Rasulullah, maka Rasulullah meninggalkannya. Wa aqbala alayya Abu Jahlin, kemudian datanglah Abu Jahal menemuiku, kata Mughirah bin Syu'bah, dan dia berkata Abu Jahal kepada Al-Mughirah, fa wallahi inni la a'lam, demi Allah aku benar-benar mengetahui, annama yaqulu haqqun, yang dia katakan itu semuanya benar. Jujur dia kepada Mughirah, dan ini membuat Mughirah masuk Islam, Mughirah bin Syu'bah. Tapi masalahnya katanya, itu keturunan Qusay, itu nasabnya Rasulullah SAW. Ya. Itu mereka keturunan Qusay, mereka mengatakan final al-hijabah, kami yang punya hak untuk menutup Ka'bah dengan hijab, dengan kiswah. Kami katakan ya. Mereka kembali berkata final nadwa, kami yang memimpin parlemen ketika musyawarat. Kami mengatakan ya. Kemudian kembali mereka mengatakan final liwa, kami yang megang panji ketika peperangan. Faqulna na'am, kami mengatakan ya. Final siqayak, mereka kembali berkata kami yang memberi minuman jemaah haji. Kami katakan ya.
Mereka pun memberi makan, kami pun ikut memberi makan. Tatkala kami dan mereka semuanya sama-sama berjalan seiring sejalan, tiba-tiba mereka mengatakan, kami punya nabi. Demi Allah, aku tak akan pernah ikut mereka, tak pernah ikut Muhammad. Banyak orang-orang yang seperti ini sikapnya, seperti Abu Jahal. Banyak, luar biasa, banyaknya. Mereka tahu ini yang disampaikan hak, yang disampaikan ini sunnah, yang disampaikan Quran, yang disampaikan pemahaman yang lurus, yang jernih. Tapi berat mengikutinya. Kenapa? Dunia. Khawatir dengan jabatan, khawatir ditinggalkan manusia, ya, khawatir terbalik, terlungkup dapurnya, ya, merosot ekonominya. Banyak, demi Allah banyak. Banyak yang seperti Abu Jahal ini, tahu kebenaran, tahu apa mereka katakan itu menyala, tahu. Ya, tengok ahlu bid'ah tuh, ketika ditanya ini dalilnya mana? Ya, memang kami tahu ini tak dalilnya, Rasulullah tak buat. Mereka mengakui. Ya, tapi bagaimana? Ini masyarakat banyak, orang banyak. Kita harus santun dalam berdakwah. Jadi tak bisa kita sisi masyarakat banyak. Ya. Inilah yang mampu mereka katakan. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Al-hijratul ula ilal habasyati. Ya, kita pindah kepada topik berikutnya, hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Ya, Habasyah adalah negeri, ya, yang sekarang di sana terdapat beberapa negara. Di sana ada Sudan, di sana ada Eritrea, di sana ada Somalia. Ya. Inilah negeri Sudan. Ya, inilah namanya Al-Habasyah. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat payah para sahabat beragama, maka Rasulullah suruh mereka hijrah, tinggalkan Mekah. Ini negeri tak subur, kalian tak bisa menyembah Allah, pergi sana lari, berangkat ke Habasyah. Di sana ada negeri yang rajanya adil, tidak membiarkan siapapun dizalimi di sisinya. Nah, Istamarrat Quraisyun fi qaswatiha alal muslimin wa tafannanu fi idzaihim falam yar'au fihim qarabatan wa tahattau hududal insaniyati wa kanat tihaduhum lahum yazdadu dararatan yauman ba'da yaumin hatta daqa bil muslimina al muqamu fi makkah wa akhazu yufakkiruna fi hilatin tunajjihim minal azabil alim. Ya, Quraisy terus menerus dalam komitmennya keras terhadap kaum muslimin. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk menyiksa kaum muslimin. Bahkan Quraisy tak lagi melihat ada hubungan kekerabatan. Bahkan mereka telah melampaui, ya, perasaan kemanusiaan, tak ada lagi rasa kemanusiaannya. Ya, mereka biasa membunuh para budak, menyiksa para budak, ya, orang-orang yang lemah, yang tak punya kekuatan. Ya, apa yang mereka lakukan? Penyiksaan demi penyiksaan bertambah-tambah sehari demi sehari, sehingga kaum muslimin begitu sempit bagi mereka untuk menyembah Allah di kota Makkah. Maka mereka pun berpikir bagaimana caranya, apa solusinya agar mereka bisa selamat daripada siksa, hukuman, ya, teror orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka. Naam. Wa fi hadhihi as-surufi as-sa'bati kanat suratul kahfi qad nazalat wa fiha isyaratun ilal hijrati min ardil kufri inda khasyatil fitnah. Summa nazalat suratuz zumari tushiru ilal hijrati aidan wa tu'linu bi anna ardallahi laysat dayyqatan lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, dalam kondisi yang begitu sulit, ya, turunlah surat Kahfi menghibur kaum muslimin. Dalam surat Al-Kahfi terdapat berbagai macam isyarat, pelajaran
Agar orang bisa selamat menyembah Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia harus meninggalkan kampung halamannya. 7 pemuda Al-Kahfi ini, mereka lah orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyembah Allah. Mereka lari, mereka istirahat di gua, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Itulah inti daripada surah Al-Kahfi. Hijrah, tak bisa lagi menyembah Allah di negeri mereka. Raja yang zalim, mereka hijrah meninggalkan negeri mereka. Ya, maka Allah turunkan surah Al-Kahfi ini sebagai bentuk isyarat tentang hijrah. Ya, tentu sebagai hiburan kepada kaum muslimin. Ya, akan ada nanti kemenangan setelah mereka hijrah meninggalkan negeri mereka. Turun pula surat Zumar yang mensyaratkan demikian, yang menyatakan bahwa bumi ini tidak sempit, bumi ini luas. Kata Allah dalam surah Az-Zumar, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, baginya kebaikan pula nanti di surga, di akhirat. Wa ardullahi wasi'a. Bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan ganjaran orang-orang yang bersabar, ganjaran yang tidak terhingga. Hijrah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hijrah. Tinggalkan kampung halamannya, berangkat ke Diriyah, tegak negara yang dengan kalimat tauhid hingga hari ini. Subhanallah. Hijrah. Antum nih kalau tak hijrah ke kota Batam mungkin tak tahu yang namanya sunnah. Walaupun hijrahnya dulu untuk cari dolar. Dengar-dengar di ke Batam banyak dolar. Berkumpullah semua ke Batam. Ya, ada yang dapat dolar, ada yang kerendah pulang diantar ke rumah orang tuanya sana. Di sini mati dibawa ke rumah orang tuanya. Ya, tapi Allah berikan kepada kita hidayah. Ya, subhanallah. Ini dampak daripada hijrah. Bumi kita itu luas, tak sempit. Tak bisa nyembah Allah di kampung halaman, pergi ke tempat lain. Masya Allah, tabarakallah. Hijrah. Ya, sudah masuk waktu. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.